Nanti kita akan dengarkan dari para narasumber, baik itu pedoman, panduan, prinsip perencanaan yang baik, dan juga sharing ya dari pengalaman-pengalaman para profesional yang kiranya bisa memperkaya kita semua di sini. Jadi kalau Pak Dian Heri ini sudah tidak asing lagi ya, beliau Ketua Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia. Jadi beliau sudah menjabat sebagai ketua ini sejak tahun 2019 ya, Pak Dian ya. Jadi sebelumnya 2 periode berturut-turut jadi ketua PD IALI Jawa Barat. Beliau selain profesional juga ini ya, juga aktif di akademis gitu ya di ITB di Magister Arsitektur Bentang Alam ya, Bang Dian. Sama namanya. Enggak, udah arsitektur lanskap. Oke. Nah, kemudian beliau banyak terlibat dalam perencanaan, ya tentunya terkait dengan bidang lanskap, dan di sini saya lihat cukup banyak yang merencanakan area-area wisata begitu. Jadi nanti sharingnya akan sangat-sangat kita nantikan. Beliau menyelesaikan S1, S2-nya dari ITB, rupanya tidak mau lepas dari kampus tercinta gitu ya. Di ITB di Bandung ini. Dia sego kandang ya. Saya nggak bilang loh ya, Kang Dian yang ngomong. Oke, ya. Beliau juga terlibat di organisasi selain di IALI, juga pendiri dari Al-Mu'min Foundation. Ini di Garut ya, Kang Dian ya? Ciamis namanya Garut. Ciamis, maaf. Ya, Ciamis. Monggo. Baik, kedengaran ya suaranya ya? Kedengaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kami. Saya mewakili rekan-rekan IALI kepada Bapak Wali Kota Surabaya ya, yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Ibu Febrina Kusumawati dari PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Beliau menyampaikan penjelasan ringkas tentang contoh laut. Membuat saya jadi penasaran sebenarnya contoh laut itu seperti apa gitu ya. Nunggu Pak Tigor dan Pak Zaki nih ngajak jalan ke sana ini. Mudah-mudahan sempet nanti. Kepada para sponsor, terima kasih atas support-nya. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat yang bagi kita masyarakat yang terutama gitu. Pada Bapak Ibu dari Pemko Surabaya, salam hormat dari kami ya, Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia. Di sini juga saya lihat ada Pak Meda, Ketua Pengurus Daerah IALI Jawa Timur, kemudian Bu Asti, Ketua PC IALI Surabaya, dan juga rekan-rekan IALI semuanya. Pak Jori Antar, tapi belum hadir ya kelihatannya ya. Kemudian Bu Fitri ini dulu waktu di Jabar kita sering diskusi ya, Bu Fitri ini aktif sekali dalam kegiatan-kegiatan di IALI Jabar waktu itu. Kemudian lebih banyak di akademik ya Bu ya. Iya. Oke, saya juga melihat di sini ada beberapa Bapak dan Ibu dosen ya dari beberapa perguruan tinggi, kemudian ada para mahasiswa dan peserta umum. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar ya di acara ini. Jadi bukan hanya saya diminta berbagi pengalaman mungkin ya terkait dengan apa yang sudah dikerjakan sebagai seorang arsitek lanskap, terutama yang terakhir banyak bukan menyita waktu sih, banyak membuat saya mencurahkan perhatian itu adalah di Pangandaran. Jadi Pangandaran ini adalah sebuah atau satu pantai di Jawa Barat yang terakhir menjadi banyak dikembangkan gitu ya, dikembangkan sedang menjadi prioritas ditata oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten Pangandaran. Ini saya izin share screen ya. Ya, sudah. Oke. Sudah. Ya, jadi ini judul webinarnya How to Make Integrated Design for Tourism Area, begitu ya. Dalam rangka webinar Creature volume kelima, kerjasama antara Creature, IALI dengan Pemko Surabaya. Ini sebenarnya materinya dulu pernah disampaikan ya dalam ISSLD tahun lalu sebagian.
Jadi menginformasikan tentang bagaimana sebuah transformasi fisik itu dilakukan di sebuah kawasan pesisir, dalam hal ini adalah Pantai Pangandaran. Dalam rangka untuk memperbaiki, sehingga dengan demikian maka diharapkan ya sudah lebih baik, turis semakin datang semakin banyak, kemudian dengan demikian terjadi bangkitan ekonomi, tapi juga bagaimana komprominya yang dapat dilakukan sehingga kerusakan atau dampak negatif tidak terlalu banyak atau dapat ditekan sedemikian rupa. Kira-kira itu yang utama ya. Tapi sebenarnya juga kita akan bercerita nanti tentang Pangandaran itu sendiri sebenarnya seperti apa begitu ya. Tapi sebelumnya ini gitu ya, sebenarnya arsitektur lanskap itu apa sih begitu. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana lingkup kerja atau peran seorang arsitek lanskap di bidang arsitektur lanskap itu dapat berpartisipasi begitu ya. Jadi arsitektur lanskap itu bisa memberikan kontribusi atau berperan dalam konteks planning ya. Dalam hal ini adalah bidangnya adalah landscape planning. Dalam perencanaan infrastruktur misalnya, kalau yang tren terakhir mungkin perencanaan jalur tol begitu ya. Jalur tol itu kan kiri kanannya biasanya selalu ada ruang hijau. Nah, bagaimana desain ruang hijau di kiri kanan jalan tol itu tidak hanya menanam pohon, memilih jenis pohon, tapi bagaimana memaksimalkan pemandangan di kiri kanan. Bagaimana deretan pohon itu memframe sebuah visual sedemikian rupa sehingga membuat orang menjadi segar, penglihatannya tidak, karena jalan tol kan relatif biasanya monoton ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan terlibat dalam sebuah perencanaan infrastruktur misalnya, atau menata koridor sungai. Koridor sungai itu biasanya lintas batas administrasi ya. Citarum misalnya kalau di Jawa ya, Barito, kalau di Merauke ada Sungai Maro dan sebagainya. Jadi arsitek lanskap itu dapat berperan dalam konteks planning yang lintas kawasan atau juga dalam sebuah kawasan yang terdefinisi. Jadi kita bisa berbicara sebuah pulau, sebuah provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Gitu. Nah, dalam konteks yang lebih kecil, seorang arsitek lanskap juga dia bisa berperan dalam bagaimana kita mengakses sebuah tapak. Kita ketika kita melihat atau terlibat dalam atau diminta untuk mendesain atau menata sebuah tapak atau sebuah site, maka di tahap awal arsitek lanskap itu dapat menganalisa, mendeteksi, tanda petik bahasanya adalah sebenarnya tapak ini maunya apa begitu. Jadi kita harus tahu mau apa yang diinginkan oleh tapak ini. Artinya kita menggali potensinya, kita menggali kendala atau hambatan atau keterbatasan yang ada padanya, sehingga kita kemudian menentukan ini yang sekarang ini sedang kita coba angkat terus adalah di tahap awal kita mendefinisikan where not to build begitu ya. Jadi kita menentukan batasan-batasan di mana kita tidak boleh membangun. Dengan demikian sisanya adalah daerah yang boleh kita bangun gitu. Kemudian dalam planning ini sifatnya bisa di kawasan remote, bisa di kawasan rural, kawasan luar kota, bisa di area urban, begitu. Jadi bisa sangat variatif. Nah, yang berikutnya adalah landscape design. Jadi seorang arsitek lanskap atau arsitektur lanskap itu dapat dilakukan pada tahap yang lebih detail. Kalau tadi planning ya kawasan berarti yang luas, itu dalam tahap detail sampai atau bahasa kalau di pre-komunitas bahasanya detail engineering design gitu ya, DED. Nah, dalam landscape design ini kita mendefinisikan ruang pada sebuah tapak sehingga ketika orang datang, bagaimana suasana di area entrance, kemudian lewat masuk ke sebuah tanda petik teras. Kalau di rumah kita masuk ke teras dulu gitu, kalau kita masuk ke sebuah lokasi, maka teras lokasi itu kita desain supaya orang mengalami perubahan pengalaman ruang dari mulai luar, lewat gerbang, masuk ke teras tadi, kemudian masuk ke ruang tamunya dan seterusnya. Jadi kita mendesain sampai ke detail, materialnya apa, dimensinya seperti apa, kemudian bagaimana dia sifatnya, apakah dapat meresapkan air, bagaimana akar pohon di treatment,
bagaimana kita memilih jenis pohon. Jadi pohon memilih dan menentukan jenis pohon itu bagian dari pekerjaan seorang arsitek lanskap. Setelah didesain, maka kita bisa juga terlibat dalam proses konstruksi ya. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat pengalaman saya ketika terlibat dalam proyek, seorang arsitek lanskap itu sampai bisa menentukan pohon-pohon mana yang harus dipindah. Artinya tidak boleh ditebang. Pohon ini masih bagus, hanya karena dia posisinya akan berada di jalan baru yang diperlebar, maka sebaiknya pohon itu dipindah. Nah, proses memindahkan pohon yang di Cengkareng itu ada sampai diameter 8, hanya bukan 1-2, tapi ratusan pohon itu dipindah. Ya kira-kira 80-85% lah berhasil. Bukan eye level dan sebanyak yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah tahap konstruksi selesai, diserahkan kepada owner, nanti ada lagi tahap landscape maintenance. Jadi setelah diserahkan kepada owner mungkin memiliki keterbatasan dalam memelihara, begitu ya, maka dia dapat meng-hire arsitek lanskap atau perusahaan lanskap yang memang fokus di pemeliharaan tanaman biasanya, atau termasuk fasilitas infrastruktur lainnya. Jadi arsitektur lanskap itu perannya sangat, spektrum perannya itu sangat lebar ya, dari mulai planning sampai ke maintenance begitu. Nah ini mungkin yang perlu disampaikan saya selaku ketua asosiasi Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia. Ini adalah yang perlu disampaikan kepada masyarakat umum. Ini tinggal satu seperti ini ya: planning, design, construction, dan operation atau maintenance. Nah kalau ditanya arsitektur lanskap itu bidang apa saja yang bisa dilakukan ya? Ini contohnya, dan masih ada lagi selain ini ya. Jadi dalam master planning, arsitek lanskap bisa terlibat mendesain lapangan golf, rumah sakit misalnya, kemudian kebun binatang, area komersial, transportation tadi contohnya Bandara Soekarno-Hatta ya. Kita juga bisa membuat guideline supaya nanti orang ketika akan mendesain itu mengikuti guideline yang dibuat gitu. Resort, hotel, kawasan wisata. Kita juga seorang arsitek lanskap juga dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat tampilan sebuah bangunan atau arsitektur. Dan seterusnya ya, kita menghadirkan sebuah koridor jalan yang bermakna, berkarakter, memberikan warna tersendiri, itu salah satu atau contoh dari peran yang dapat dilakukan oleh seorang arsitek lanskap. Jadi kesimpulannya, arsitek lanskap itu bukan tukang taman ya, bukan tukang taman. Arsitek lanskap itu tidak sama dengan tukang taman. Desain lanskap itu bukan hanya atau tidak sama dengan hanya memilih pohon. Memilih pohon, memilih jenis tanaman, itu adalah bagian dari tugas seorang arsitek lanskap. Tapi bukan hanya itu. Gitu. Itu pesan sponsor yang perlu disampaikan. Nah, berikutnya kita masuk ke, ini contoh karena di awal juga ininya konteksnya adalah studi kasus begitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan atau berbagi pengalaman tentang bagaimana proses perencanaan di Pangandaran yang sudah dilakukan dan masih berjalan. Nah, kalau mungkin ada yang belum tahu ya, di sebagian saya pikir sudah tahu begitu, Pangandaran itu ada di ujung timur Jawa Barat, jadi perbatasan dengan Jawa Tengah, di pantai selatan. Ya, ini yang ada hitam ini adalah pantai Pangandaran. Kira-kira sebenarnya hampir tengah-tengah lah ya, kalau mau sampai ke Surabaya kalau seperti peta ini, ya 40-60 lah kira-kira. Kalau kita zoom, di Jawa Barat, Jakarta, di Bandung, ini Pangandaran. Jadi kalau ada kawan Sekjen IALI itu Pak Rahman pernah ke Pangandaran dari Jakarta, dia lurus dulu lewat tol ke Cirebon, dari Cirebon lewat jalur biasa begitu sampai ke Pangandaran itu sekitar 5 jam, 5 sampai 5,5 jam lah kira-kira lewat bawa mobil ya. Nah ini adalah profil pantai Pangandaran. Jadi ini adalah cagar alam. Ini adalah pantai timur, ini pantai barat, dan total garis pantai yang dimiliki oleh Pangandaran itu adalah
sekitar 90 km. Jadi Pantai Pangandaran, dan ini sudah dikenal banyak, atau banyak orang mengenal Pangandaran itu dengan pantainya ya. Jadi kalau ke Pangandaran ke pantai, atau kalau mau wisata pantai ya ke Pangandaran gitu. Tapi sebenarnya masih banyak yang belum tereksplor di Pangandaran. Jadi bahkan Pangandaran itu pernah diliput dalam National Geographic sebagai, disebutnya kalau tidak salah, negeri 1000 gua, gitu, 1001 gua. Karena banyak sekali gua di sana, dan sekarang Pangandaran dalam tahap mengajukan menjadi kawasan geopark ya. Karena geoparknya itu sekabupaten begitu, bukan hanya satu site tapi sekabupaten. Jadi di situ ada banyak sekali sungai bawah tanah, banyak gua, banyak bukti-bukti alam yang luar biasa, eksotik dan dramatis begitu. Karena memang terbentuk secara alamiah, tapi belum tereksplor, belum terekspos, dan masih banyak batasan aksesibilitas. Nah, yang paling banyak dikunjungi diantaranya di sini ada 5 ya. Pertama Karapiak, Pantai Karapiak yang ada di sini ada poin A, kemudian Pantai Pananjung, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, dan Green Canyon. Green Canyon ini sebenarnya dia sungai di bawah diapit 2 tebing, dan di beberapa titik ada atasnya tuh menyatu begitu ya. Jadi kayak yang ngarai begitu. Nah, ini adalah morfologi pantai di Pangandaran. Ini Pantai Karapiak di sisi sebelah timur. Yang bukit-bukit itu adalah kalau tidak salah pasir kelapa begitu. Kemudian kesananya lagi ada Pananjung terus sampai ke barat. Ini adalah Pantai Batu Hiu. Jadi profilnya seperti ini, dan yang sebelah kanan itu kira-kira 3 tahun yang lalu itu batu-batu vertikalnya itu roboh ya, mungkin karena bagian bawahnya sudah habis terkikis ombak dan angin sehingga akhirnya yang atasnya jatuh. Ini di Pantai Batu Karas ya, ada profil atau karakter air dan pantainya itu berlainan dari Batu Karas, Pananjung, Karangnini, kemudian tadi Karapiak itu lain-lain. Nah, ini adalah ilustrasi perahu yang sedang menuju ke Green Canyon. Jadi mereka sudah siap-siap pakai pelampung karena di sana akan bermain air. Nah, ini yang belum banyak terekspos, maaf. Jadi ada yang namanya Goa Sinjang Lawang di Pangandaran ini. Ini kalau yang pencinta fotografi mungkin kayaknya harus ke sana nanti sekali waktu gitu ya, untuk merekam momen-momen yang kalau bagi saya sih ajaib gitu. Lihat foto ini aja udah luar biasa gitu. Nah, kalau ini sih mungkin suasana tipikal ya di sebuah pantai yang landai, pantai berpasir, landai, lebar, panjang juga begitu. Ya orang main pasir, main air, sekedar bercengkrama dan sebagainya. Perahu nelayan juga ada karena mereka dari sini kemudian dia mengantar tamu untuk nyebrang tanda petik ke pantai pasir putih di Cagar Alam ini begitu. Nah, hanya di sebelah barat ini memang tidak boleh berenang karena di sini banyak ombak yang arus bawahnya itu kadang-kadang suka menjedot gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian membaca berita ada turis di Pangandaran yang hilang terbawa ombak itu di daerah sini kira-kira ya. Dan ini sebenarnya sudah ada tulisan dilarang berenang, tapi mungkin tidak terbaca ya, atau meleng atau gimana. Saya yang boleh berenang tuh hanya di daerah sini. Seperti itu. Nah, keunikan Pangandaran ini mungkin tidak semua tempat memiliki keunikan seperti ini ya. Jadi Pangandaran memiliki pantai yang kita bisa menikmati suasana sunrise di sini, di pantai timur ini. Kita bisa menikmati suasana sunrise. Terus kemudian dia beraktivitas gitu ya, pergi belanja atau staycation di hotel. Sore hari dia bisa menikmati sunset di sini. Gitu. Jadi di satu pantai dia menikmati sunrise, sunset, bisa mengeksplor cagar alam. Di sini kalau tidak salah ada air terjun gitu ya. Banyak atraksinya yang bisa kita nikmati di Pangandaran. Ini kira-kira ilustrasi suasana sekitar sunrise ya, di pantai timur.
Ini suasana sunset. Sebenarnya kalau sunrise, sunset di mana-mana sama aja ya. Matahari terbit, matahari terbenam begitu. Nah, mungkin suasana di sekeliling kita yang berbeda atau dengan siapa kita ke sana. Nah, ini sebenarnya existing condition ketika belum dilakukan penataan ya. Ada masa di mana waktu itu pantai ditutup atau tertutup oleh deretan kios, deretan saung. Ada saung tempat makan, saung sekedar ngopi supaya dia menikmati pemandangan langsung ke pantai. Tapi saking padatnya saung atau kios-kios ini, sampai akhirnya pengunjung yang datang ke Pangandaran itu tidak bisa lagi menikmati suasana pantai begitu. Jadi kalau mau lihat sunrise nggak bisa karena kehalang oleh kios-kios ini. Padahal suasananya sungguh sangat menarik begitu ya. Nah seperti ini kalau dari drone, jadi sepanjang pantai ini tertutup oleh kios-kios ini nih. Kalau mau ke tepi air, dia harus melipir di antara kios-kios. Dan kumuh kelihatannya seperti ini. Nah, ketika itu dibuka kemudian, maka luar biasa lah gitu ya. Ini di pantai barat juga kira-kira sama. Pantai itu tertutup oleh kios yang bentuknya nggak karu-karuan. Jadi ada yang warna penutupnya merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lebar dan sebagainya. Nggak ada keteraturan. Kalau kita mau ke pantai itu kita harus tadi sama melipir di antara celah-celah di antara kios gitu. Jadi sungguh tidak nyaman. Dan orang kalau datang ke sini, begitu datang terdengar suara ombak tapi tidak bisa melihat laut, tidak bisa melihat pantai gitu karena tertutup oleh kios-kios ini. Nah, di sini tadi di atas ini kelihatan ada tulisan zona berenang. Jadi di daerah ini adalah daerah yang boleh berenang, di daerah lainnya lagi di bagian lain itu ada tulisan dilarang berenang. Ini suasana mau ke pantai ini, kira-kira seperti ini. Jadi tertutup oleh banyak benda gitu ya. Padahal ketika dibuka, maka kita dapat menikmati dengan leluasa suasana sunset. Nah, ini prosesnya ya, proses perencanaannya, proses bagaimana transformasi tadi dilakukan atau terjadi. Jadi pemerintah Kabupaten Pangandaran waktu itu bertekad bulat gitu ya untuk mentransformasi pantai menjadi sebuah pantai yang layak dikunjungi, menjadi pantai yang menarik untuk didatangi orang gitu. Kemudian semua dinas, semua SKPD, semua instansi diajak untuk bersepakat bahwa ini adalah komitmen bersama, ini harus betul-betul diperbaiki. Dan setelah ini kemudian Pemda dengan masyarakat juga sama-sama berkomitmen untuk memperbaiki pantai karena ujungnya adalah buat kesejahteraan bersama. Pak Bupati turun tangan langsung ke lapangan dalam proses ini adalah proses pembongkaran kios-kios tadi. Jadi setelah beberapa kali diskusi, begitu ya, sosialisasi bahwa pantai ini akan ditata, akhirnya masyarakat sepakat bahwa mereka akan pindah. Mereka tidak akan berjualan lagi di pantai. Karena pantai ini harus menjadi andalan wisata di Pangandaran. Bagaimana itu bisa terjadi? Oh, ini sebelumnya ini proses ya, setelah kios-kios tadi dibongkar, dengan dibersihkan, semua elemen pemerintah dan masyarakat diajak untuk berpartisipasi. Gitu. Maaf Pak Dian, mungkin waktu bisa lebih cepat waktu itu. Oke. Jadi ini kenapa pedagang mau dipindah? Karena mereka disediakan pasar untuk tempat pindahnya. Jadi ada fasilitas penggantinya. Ini suasana setelah dibersihkan ya, jadi pantainya bersih begitu. Dan ini adalah proses penataan pantainya. Jadi Pantai Timur dan Pantai Barat waktu itu ditata dalam satu tahapan yang bersama, dan kita mencoba melakukan beberapa analisa pengguna ya, pengunjung itu kalau berjalan maksimal kalau dalam teori kan sekitar 300 meter. Jadi kita membuat segmentasi per 300 meter, setiap 300 meter itu ada apa yang harus dilakukan, bagaimana membedakan antara setiap segmen begitu. Kami juga mengkaji apa yang sudah ada ya, existingnya, vegetasi, jalur pedestriannya, ruangnya seperti apa, itu kemudian kita kaji, dan kesimpulannya salah satunya adalah di Pantai Timur ini perlu sebuah daya tarik yang baru begitu. Sehingga akhirnya waktu itu kita mengusulkan membuat sebuah plaza yang mengambil bentuk dari perahu. Ini di ujung mendekati ke cagar alam. Di kanan ini adalah cagar alam.
Jadi kita mengusulkan membuat plaza dan kemudian alhamdulillah ini dapat terbangun ya si plaza ini. Dan tadinya kita mengusulkan untuk memperbanyak area hijau, memperbanyak pohon, tapi ini ada dalam pelaksanaan fisiknya kemudian ada keterbatasan. Kita juga melihat banyak bukan banyak, ada atraksi-atraksi khas Pantai Timur. Jadi nelayan yang sedang menjaring ikan. Nah ini bagaimana supaya atraksi ini dapat dapat bertahan. Jadi kita menata pantai tanpa menghilangkan kesempatan warga setempat untuk mencari nafkah. Jadi pantai itu milik bersama, tentu yang lebih prioritas adalah warga setempat. Itu yang kami coba wadahi. Nah, tambahannya ada atraksi-atraksi atau fasilitas yang sifatnya bisa memberikan kenyamanan, meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung. Ada identitas ya, batas mana luar, batas kawasan begitu. Kemudian ini ide besar untuk membuat sebuah atraksi baru, hanya ternyata ada kesulitan masalah teknis, sebenarnya bisa, tapi masalahnya biayanya akan sangat tinggi, sehingga ide untuk membuat marina seperti ini belum dapat dilaksanakan. Nah, di Pantai Barat, berbeda lagi karakternya. Jadi di area yang tadi tidak boleh berenang, sementara pantainya itu lebar dan cukup unik karena ada area hijaunya begitu. Kami mengusulkan beberapa atraksi. Jadi di Pangandaran ini ada penyewaan motor trail, ada penyewaan ATV gitu. Jadi mereka pakai motor trail, pakai ATV, tapi di jalan aspal gitu. Ini kita usulkan untuk membuat sebuah mini track di mana mereka bisa beratraksi, bergaya begitu di track itu dan tidak mengganggu pengguna lain yang tidak menggunakan kendaraan sejenis. Kemudian kita juga mencoba mengundang atraksi baru ya, yang sedang tren waktu belakangannya adalah car camp. Jadi camping tapi pakai mobil. Nah ini kemudian di masalah manajemennya, bagaimana pengelolaannya antara pemerintah dengan masyarakat, dengan pengguna dibuat seperti apa, dan bagaimana kita membuat sebuah sistem sehingga ada gerbangnya, begitu ya, orang datang, tiketingnya bagaimana, keluar dia terkontrol. Dan tidak semua orang bisa masuk ke sini. Dan juga waktu itu sempat Pangandaran sempat kena tsunami ya. Nah, kemudian itu ada ide untuk membuat sebuah plaza untuk memperingati peristiwa itu, tapi juga jangan menimbulkan rasa trauma. Jadi bagaimana kita buat supaya plaza ini terlihat lebih ceria begitu ya, colorful. Kemudian elemen-elemennya seperti apa yang perlu ditampilkan, dan bagaimana membuat sebuah kesamaan antara desain yang baru dengan desain yang sebelumnya. Begitu. Nah, proses penataan ini tidak berhenti hanya dalam tahap perencanaan, tapi kemudian setelah direncanakan disosialisasikan kepada masyarakat beberapa kali begitu, dan diskusi setelah proyek selesai ya, proyek desain selesai, kita tetap diskusi dengan Pak Bupati, kemudian juga bahkan diminta karena ini sumber dananya dari provinsi, maka kita juga berdiskusi dengan Pak Gubernur begitu, sehingga peran kita sebagai perencana itu juga mempertemukan ide atau gagasan dari provinsi selaku penyedia dana dengan kabupaten selaku pengguna. Nah, proses di lapangan ini bertemu, DPRD juga beberapa kali melaksanakan kunjungan begitu ya. Adalah ilustrasi bagaimana di lapangan juga kita setelah perencanaan selesai kita tetap mensupport sehingga akhirnya apa yang direncanakan dapat terbangun. Ya, jadinya seperti apa plus minus lah ya, ini berapa persennya dari yang didesain, tapi paling tidak bahwa menghadirkan sebuah atraksi baru di ujung Pantai Timur itu dapat terlaksana begitu. Kemudian tadi atraksi masyarakat ya, mencari nafkah, mencari ikan dapat tetap diwadahi tanpa mengganggu pengunjung, karena biasanya mereka narik sampai nyebrang jalan. Nah, daripada menghalangi ya udah dimajukan aja sedikit begitu, dikasih fasilitas yang lebih maju sehingga tidak mengganggu jalan. Ini juga menarik. Setelah ini selesai dibangun Skywalk ini, kemudian seniman-seniman lokal berpartisipasi dengan sponsor dari supplier material, gitu ya, berpartisipasi memodifikasi ya, memberikan sentuhan-sentuhan mereka. Ya saya pikir ya terlepas dari suka atau tidak suka, tapi ini adalah contoh bagaimana kemudian masyarakat juga dilibatkan. Sehingga diharapkan dengan seperti ini, maka rasa memiliki menjadi lebih tinggi. Ini suasana setelah terbangun, tidak terlalu banyak menggunakan tanaman yang berbunga, ya, jadi lebih banyak rumput. Dan menariknya, di area-area hijau ini, belakangan terbukti ini menjadi tempat favorit untuk piknik, gitu ya. Jadi orang gelar tikar, mereka makan di sini.
bukan di yang keras ini, bukan di trotoar yang lebar ini, tapi di atas rumput-rumput ini. Mungkin karena empuk begitu ya, jadi mereka vertikal di situ terus makan, minum dan sebagainya. Nah, ini ilustrasi penataan trotoar yang dilakukan. Kita menata tempat parkir, menambahkan vegetasi. Sebenarnya di balik trotoar ini juga kita mengusulkan beberapa fasilitas baru ya, hanya karena masalah biasa klasik ya, masalah dana, akhirnya tidak semuanya dapat terbangun. Nah, salah satu contohnya ini menara pandang yang akhirnya berhasil dibangun karena ini adalah masalah keselamatan ya. Jadi menara pandangnya ditambahkan, tadinya ada 4, sekarang jadi 12, jadi ada penambahan banyak. Ini memanfaatkan panggung yang bekas, begitu, kemudian bukan panggung bekas, panggung yang sudah ada, kita modifikasi supaya tampilannya harmoni dengan desain elemen-elemen lain yang baru. Toilet kita tambahkan, jadi fasilitas pengguna, kebutuhan pengguna itu kita lengkapi begitu. Nah, ini yang baru dibangun tahun ini ya, kita memberikan karakter yang baru di bagian yang lain. Bagaimana trotoar itu tidak monoton, harus selalu lurus begitu ya. Trotoar itu selalu berada di pinggir jalan. Tapi kita mencoba memberikan desain yang agak berbeda begitu, sehingga pengalaman ruangnya menjadi berbeda. Begitu. Nah, kembali ke contoh laut. Jadi mungkin keywords yang dapat kita pakai nanti ya ketika kita akan mendesain, terutama di area pesisir yang memang sensitif secara ekologis. Pertama kali adalah kita harus mengenali betul setting lokasi ini. Jadi contoh laut itu apa, bagaimana, kenapa, siapa, dan sebagainya, itu harus kita identifikasi. Gitu. Sehingga tidak begitu kita datang, lihat seperti ada kertas kosong, ya udah kita coret-coret, nanti bangun begini ya, nggak seperti itu. Tapi kita harus ketahui apa yang ada di sana, siapa yang memanfaatkan ruang itu, bagaimana kontribusi kita untuk semakin memperbaiki kualitasnya, bagaimana supaya garis yang kita tarik itu tidak merusak. Gitu. Kalaupun harus ada perubahan, bagaimana efeknya seminimal mungkin. Kemudian kalau lokasi kita cukup lebar, cukup luas, cukup banyak, kita harus menggali dan menemukan keunikan dari masing-masing spot. Gitu. Jadi jangan sampai dari titik A ke titik Z itu merah semua gitu ya. Tapi bagaimana di sini merah, ada merah muda, merah tua, di sini ada vertikal, di sini dan seterusnya. Gitu. Apa keunikan yang bisa kita tampilkan di masing-masing spot. Nah, dengan begitu maka kita akan bisa menampilkan sebuah identitas kawasan yang baru tanpa kehilangan identitas aslinya. Dan untuk kawasan ekologis ini kita perlu melihat batasan ekologisnya sejauh mana. Sejauh mana yang dapat dimaksimalkan potensinya, batasannya apa, sehingga dari apa yang ada kita memberikan nilai tambah, sehingga nilai tambah itu dapat dirasakan terutama oleh siapa atau apa yang sudah ada di situ sebelumnya. Jangan sampai yang sudah ada sebelumnya hanya mendapat kerugian. Ya kira seperti itu, Pak Tigor. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.